Bab 41 Lipan. Murid Sekte Xuan Dao juga diam-diam mengevaluasi murid-murid Heng Yu Sekte, terutama mereka yang berada di lapisan ke-6 dan lebih tinggi. Penampilan Wang Zuo dan puncak kultivasi lapisan kelima juga membuat para murid Sekte Xuan Dao mengingatnya. Adapun Wang Lin, dia hanya di lapisan ketiga, jadi mereka sama sekali mengabaikannya. Semua orang selain Liu Mei. Dia memberi sedikit perhatian padanya. Saat dua tetua sekte berbicara satu sama lain, mereka juga diam-diam melihat murid satu sama lain. Tiga tetua sekte Xuan Dao menjadi semakin bahagia saat mereka melihat murid-murid Heng Yu Sekte. Mereka berpikir bahwa jika ini semua adalah murid yang dimiliki oleh Heng Yu Sekte, mereka pasti akan memenangkan pertukaran ini. Tetapi mereka diam-diam telah berkonflik dengan sekte Heng Yu selama bertahun-tahun dan tahu bahwa mereka sangat licik. Mereka akan menyelamatkan pukulan mematikan itu sampai saat yang paling penting. Meskipun ada beberapa murid dari lapisan ke-6 yang hadir, semuanya adalah wajah baru, dan semua orang yang berpartisipasi terakhir kali tidak terlihat. Mereka adalah orang-orang yang perlu mereka fokuskan selama pertukaran ini. Kepala sekte, Huang Long, mengamati murid-murid sekte Xuan Dao. Tatapannya berhenti pada pria dan wanita dengan akar roh air murni. Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dalam 500 tahun terakhir, sekte Heng Yu benar-benar jatuh tanpa penerus. Bahkan sekte Xuan Dao, yang merupakan sekte kecil yang tidak diketahui hanya 500 tahun yang lalu dapat terus-menerus mengalahkan sekte Heng Yu. Dia awalnya berpikir bahwa mereka akan menang kali ini, tetapi dua murid akar roh elemen tunggal telah muncul kali ini, yang membuatnya sangat khawatir. Apakah kita benar-benar membutuhkan murid-murid berpakaian ungu untuk keluar? Mereka saat ini sedang dalam pelatihan. Tiba-tiba, tatapan Huang Long tertuju pada murid itu dari belakang dan dia akhirnya membuat keputusan. Baik. Karena mereka mengirim murid ini, maka sudah waktunya murid inti kita keluar juga. Memikirkan hal ini, dia tertawa dan berkata, teman Ouyang, para murid pasti lelah karena perjalanan ini. Biarkan mereka istirahat dulu. Kami, beberapa orang tua, harus bersenang-senang. Masuklah ke aula utama. Dia melambaikan tangannya untuk menyambut mereka di aula utama dengan senyuman di wajahnya. Tiga tetua Xuan Dao Sekte mengangguk dan mengikutinya ke aula utama. Sesepuh Heng Yu Sekte mengikuti di belakang mereka. Penatua Su adalah yang terakhir. Dia berpaling kepada para murid dan berkata, Wang Zuo, Anda bertanggung jawab untuk menjaga murid-murid Sekte Xuan Dao. Jika ada masalah, guru tidak akan memaafkanmu. Wang Zuo sepertinya bersiap untuk ini. Dia dengan hormat berkata, guru tidak perlu khawatir. Saya akan merawat sesama magang saudara Sekte Xuan Dao. Penatua Su tersenyum pada murid Sekte Xuan Dao dan berkata, murid dari Sekte Xuan Dao, jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat bertanya kepada Wang Zuo. Orang tua ini sudah tua, jadi aku tidak akan mengganggumu yang muda. Kalian semua harus lebih mengenal satu sama lain. Masa depan dunia kultivasi adalah milik kalian semua. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan ke aula utama dengan senyum tipis. Saat para tetua pergi, para murid segera menjadi lebih santai. Beberapa murid perempuan dari Heng Yu Sekte pergi ke laki-laki dengan akar roh air dan mulai berbasa-basi. Mata mereka dipenuhi kekaguman. Selain murid lapisan ke-6 Heng Yu Sekte muncul beberapa murid Xuan Dao Sekte. Mereka berbasa-basi tentang pengalaman mereka. Adapun murid lainnya, mereka semua mulai berbicara satu sama lain. Ada juga banyak murid yang memandang kelabang yang tidak bergerak dengan takjub. Wang Lin melihat ke tempat kejadian dan tidak ingin bergabung. Dia pergi ke samping dan duduk di beberapa anak tangga. Menatap langit biru dan awan putih saat mandi di bawah sinar matahari terasa sangat nyaman. Ada banyak murid lain seperti Wang Lin yang tidak menyukai orang banyak, seperti wanita bernama Yo. Dia melihat Wang Lin dan berjalan dengan santai. Kakak laki-laki Wang, aku ingin mengucapkan selamat padamu karena telah mencapai lapisan ketiga. Tidak banyak murid batin yang bekerja keras seperti Anda. Wanita bernama Yo berkata sambil tersenyum. Dia duduk di tangga tanpa peduli apakah itu kotor atau tidak. Wang Lin terkekeh. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sama sekali tidak seperti yang kamu katakan. Saya melihat bahwa kebanyakan dari orang-orang ini juga dengan susah payah berkultivasi. Wanita bernama Yo melihat ke awan. Dia menghela nafas dan berkata,
kakak laki-laki Wang, jangan menjual dirimu sendiri. Selama 4 tahun pelatihan intensif, hampir semua murid batin sangat sering keluar, tetapi saya jarang melihat Anda. Kultivasi adalah hal yang sangat membosankan untuk dilakukan. Saudara laki-laki Wang, sejujurnya, saya mengagumi Anda. Untuk mencapai lapisan ketiga dalam 4 tahun membutuhkan banyak ketekunan. Wang Lin menggosok hidungnya dan tersenyum, kakak senior Yo, bukankah kamu juga mencapai lapisan ketiga? Wanita bernama Yo menghela nafas dan dengan murung berkata, aku mencapai lapisan ketiga 3 tahun lalu, tapi sekarang, semua murid yang lebih lemah dariku saat itu telah melampauku. Mungkin itu karena saya tidak bisa memutuskan ikatan fana saya. Wang Lin merenung sejenak dan berkata, jalan ini kejam. Jika kakak perempuan Yo ingin maju, Anda harus memahami kalimat ini. Wanita bernama Yo memandang Wang Lin dengan matanya yang indah. Mengungkap giginya yang indah, dia berkata, kakak laki-laki Wang, aku dapat melihat bahwa kamu telah mencapai puncak lapisan ketiga dan dapat menembusnya kapan saja. Aku pikir kamu akan segera melampauku juga. Wang Lin menatap keindahan yang menakjubkan. Dia tersenyum kecut dan berkata, aku tidak akan bisa menerobos dalam waktu dekat. Ikatan fana ini bukanlah sesuatu yang bisa saya putuskan dengan mudah. Wanita bernama Yo tercengang. Dia ragu-ragu dan bertanya, kakak laki-laki Wang, aku tidak sopan bertanya, tapi ikatan fana apa yang tidak bisa kau putuskan? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Pikirannya dipenuhi dengan pemikiran tentang orang tuanya. Wanita bernama Yo melihat bahwa Wang Lin enggan menjawab. Dia menghela nafas dan berkata, saya tidak bisa memutuskan hubungan dengan keluarga saya. Kultivasi terlalu kejam. Mungkin aku tidak cocok untuk ini. Wang Lin hendak berbicara, tetapi dia tiba-tiba menoleh dan melihat Wang Zuo menatapnya dan nama perempuan Yo dengan tatapan jahat. Pada saat itu, mereka mendengar suara Wang Zuo. Saudara dan saudari dari sekte Xuan Dao, kalian semua mengatakan kelabang ini suka makan hewan hidup. Biarlah kami, Heng Yu Sekte, mengurusnya untuk Anda selama Anda tinggal. Saya punya adik laki-laki, Anda tahu. Budidaya hanya membuang-buang waktu baginya, jadi membuatnya menangkap hewan hidup untuk memberi makan kelabang ini adalah pekerjaan yang jauh lebih cocok untuknya. Murid laki-laki dengan akar roh air ragu-ragu dan berkata, Saudara Wang Zuo, ini agak tidak tepat. Sifat kelabang itu liar. Jika ada orang asing yang memberinya makan, orang itu mungkin dalam bahaya. Wang Zuo berkata, dengan ekspresi lembut, jangan khawatir, Saudara Liu. Bagaimana seorang kultivator bisa mundur karena bahaya? Anda adalah tamu kami. Tugas-tugas ini harus diserahkan kepada kita, Sekte Heng Yu. Bab 42 Racun Lipan. Beberapa rekan Wang Zuo setuju dan salah satu dari mereka berkata, ini benar. Teman-teman dari Sekte Xuan Dao, serahkan pada kami. Semua murid Xuan Dao Sekte ragu-ragu. Murid bernama Liu ingin menggunakan para tetua sebagai alasan, tetapi pada saat itu, pria paruh baya di belakang batuk ringan. Wajah murid bernama Liu berkedut. Dia mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, maka kita akan merepotkan Sekte Heng Yu. Wang Zuo tersenyum. Dia berbalik ke arah Wang Lin dan dengan keras berteriak, Saudara laki-laki Wang Lin, tugas memberi makan kelabang akan diserahkan padamu. Kamu harus berhati-hati. Mendengar kata-kata Wang Zuo, semua murid Sekte Xuan Dao menoleh untuk melihat Wang Lin. Mereka semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Bagaimana mungkin mereka masih belum mengerti arti di balik itu semua? Wang Lin ini pasti menyinggung Wang Zuo. Di antara murid-murid Heng Yu Sekte, satu orang tertawa dan berkata, saya bertanya-tanya tentang siapa saudara Wang Zuo. Sudah kuduga, ini adalah adik laki-laki Wang Lin. Orang lain melanjutkan, pekerjaan ini sangat cocok untuknya. Dengan kurangnya bakatnya, sungguh membuang-buang waktu baginya untuk berkultivasi. Tidak ada kesempatan baginya untuk bersaing di bursa. Tidak ada orang lain yang lebih cocok untuk tugas ini selain dia. Saudara laki-laki Wang Lin, Anda harus melakukan pekerjaan Anda dengan baik dan tidak kehilangan wajah Sekte Heng Yu. Mendengar tawa itu, murid-murid Sekte Xuan Dao mengerti bahwa Wang Lin tidak hanya menyinggung Wang Zuo, tetapi, karena kurangnya bakat, juga menjadi sasaran ejekan di antara murid-murid lainnya. Hal semacam ini terjadi di setiap sekte, jadi itu bukan masalah besar. Akibatnya, semua murid Sekte Xuan Dao mengkategorikan Wang Lin sebagai sampah.
Wanita bernama Yo yang duduk di sebelah Wang Lin mengerutkan kening. Dia menatap Wang Zuo dengan tatapan jijik. Dia berbisik kepada Wang Lin, kakak laki-laki Wang Lin, jika saya tidak datang, dia tidak akan menargetkan Anda. Saya, Wang Lin menggelengkan kepalanya. Wang Zuo tidak hanya mengincarnya selama beberapa hari. Sejak hari pertama mereka bertemu dan seterusnya, Wang Zuo selalu berusaha untuk mengejeknya. Sisa sekte meremehkannya karena fakta bahwa dia diterima dengan mencoba bunuh diri dan kemudian menjadi murid batin karena penatuasan. Yang terpenting, dia hanya berada di lapisan ketiga, menjadikannya yang terlemah di antara murid-murid ini. Kekuasaan adalah segalanya. Wang Lin mengamati kelabang 1000 kaki yang tergeletak di tanah. Dia tidak peduli dan berpura-pura tidak pernah mendengarnya. Tidak lama kemudian, Wang Zuo menugaskan beberapa murid untuk memimpin murid sekte Xuan Dao ke kamar mereka untuk beristirahat. Murid sekte Xuan Dao dengan akar roh air bernama Liu melirik Wang Lin sebelum dia pergi dan dengan lembut berkata, "Kamu pasti saudara Wang Lin. Kelabang sekte Xuan Dao kami memiliki sifat liar. Saat Anda memberinya makan, Anda tidak boleh terlalu dekat, atau Anda akan terluka." Wang Zuo memandang Wang Lin dengan senyum dingin. Dia tidak mengganggunya lagi setelah itu. Segera, semua orang bubar dari luar aula utama. Wanita bernama Yo mengerutkan kening. Dia berbicara dengan Wang Lin sebentar lagi, lalu pergi. Melihat ke daerah sepi, Wang Lin berdiri dan berjalan menuju ke labang. Dia berhenti 10 kaki darinya dan dengan hati-hati memeriksa makhluk roh itu. Jika dilihat lebih dekat, kelabang 1000 kaki ini adalah binatang yang sangat besar. Tubuh itu dibentuk oleh banyak bagian, dan di antara setiap bagian ada cincin dengan duri yang menonjol seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga bintik hitam samar di sekujur tubuhnya, dan kepalanya memiliki 2 penjepit besar yang mencuat. Selain itu, yang paling menarik perhatian adalah 2 kumis merah panjang yang bergerak tanpa angin, seolah-olah mereka adalah 2 ular yang sangat panjang. Seolah tahu bahwa Wang Lin sedang menatapnya, ia membuka dan menutup matanya, menatap Wang Lin dengan dingin. Wang Lin segera merasakan sensasi dingin menyapu. Tubuh Wang Lin terasa dingin, tetapi gerakan kekuatan roh di tubuhnya segera menghilangkan rasa dingin itu. Kelabang 1000 kaki mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu memberi Wang Lin pandangan yang dalam dan bijaksana, lalu menutup matanya dan mengabaikan Wang Lin. Wang Lin mengungkapkan ekspresi tertarik. Tidak heran ini adalah makhluk roh, bahkan memiliki ekspresi seperti manusia. Sambil merenungkan hal ini, dia pergi dengan cepat ke pegunungan. Menggunakan akal ilahi, dia dengan mudah menangkap beberapa hewan kecil dan kembali. Sepanjang jalan, Wang Lin melihat beberapa murid sekte Xuan Dao dipimpin oleh beberapa murid senior. Ketika mereka melihat Wang Lin dengan binatang kecil di tangannya, mereka tertawa, yang menarik perhatian murid-murid sekte Xuan Dao. Salah satu murid perempuan sekte Xuan Dao, yang terlihat sangat cantik, dengan wajah yang terlihat sangat halus, rasanya seolah-olah bisa dipecah oleh setetes air, tertawa. "Kakak laki-laki, semua hewan kecil yang kau tangkap tidak akan cukup untuk memberi makan kelabang kaki 1000. Anda harus pergi menangkap cacing besar. Itu adalah favorit kelabang." Salah satu murid sekte dalam segera mencoba untuk menyedot dan berkata, "Adik perempuan Ouyang, anak bodoh ini seperti bisu. Tidak perlu berbicara dengannya. Anda tidak tahu ini, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi. Dia gagal dalam semua tes masuk dan kemudian mencoba bunuh diri, yang memaksa para tetua untuk menerimanya sebagai murid kehormatan." Wang Lin akrab dengan orang yang berbicara. Dia adalah orang yang mengejeknya selama masa pelatihan, San Hao. Seseorang dari sekte Xuan Dao dengan cepat bertanya, "Murid kehormatan?" Tapi aku melihatnya memakai baju merah. Dia harus menjadi murid batin Heng Yu Sekte. San Hao tertawa keras. "Saya belum selesai. Anak ini menggunakan beberapa metode rendah untuk mendapatkan dukungan dari salah satu tetua dan dengan cepat diangkat menjadi murid batin. Tapi meski begitu, dengan bakatnya, dia hanya akan ditertawakan selama sisa hidupnya." Wang Lin melirik mereka dan pergi. Dia tiba kembali di dekat kelabang dan melemparkan hewan-hewan kecil di sebelahnya. Saat binatang kecil itu melihat kelabang, mereka segera jatuh ke tanah, gemetar ketakutan. Kelabang membuka matanya dan bahkan tidak melihat binatang kecil itu. Dia menyemburkan gas hitam. Saat gas hitam menyentuh hewan kecil, terdengar suara mendesis.
Dalam sekejap mata, hewan kecil itu berubah menjadi genangan darah. Kelabang menghisap darah ke dalam mulutnya. Wang Lin mundur beberapa langkah. Matanya berbinar. Lipan biasanya mengandung racun, dan racun ini adalah senjata terbesar mereka. Sebagai seorang anak, ia membaca sebuah buku yang menyebutkan bahwa racun kelabang berhubungan dengan ukurannya. Sederhananya, semakin besar kelabang, semakin kuat racunnya. Bab 43 Teman Lama. Lipan di depannya memiliki panjang 100 kaki. Racun yang dikandungnya pasti telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Wang Lin tidak asing dengan Lipan. Banyak dari anak-anak menangkap kelabang untuk dimainkan, dan banyak yang menggunakannya untuk memberi makan ayam mereka. Kadang-kadang, mereka secara tidak sengaja digigit kelabang, tetapi yang perlu mereka lakukan hanyalah mencuci luka dengan banyak air, kemudian paling banyak berbaring di tempat tidur selama beberapa hari dan mereka akan baik-baik saja. Bahkan ada saat di mana dia mengumpulkan kelabang untuk diambil racunnya. Dokter di desa tersebut mengatakan bahwa jika racun kelabang digunakan dengan benar, bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Pada masa-masa awal, ayahnya tidak mampu membeli kayu untuk pekerjaannya, jadi dia pergi ke pegunungan untuk memotong kayu dan membiarkan udara dingin masuk ke tubuhnya. Ini menyebabkan dia hampir kehilangan nyawanya. Saat itu resep dokter mengandung racun kelabang. Meski penyakit ayahnya sudah sembuh, penyakit itu meninggalkan akar di tubuh ayahnya. Setiap kali hujan, ayahnya akan sangat kesakitan. Resep yang diberikan dokter untuk mengatasi rasa sakit juga mengandung racun kelabang, jadi Wang Lin telah menangkap banyak lipan untuk ayahnya. Hingga saat ini, Wang Lin masih mengingat apa yang terjadi saat itu. Melihat kelabang setinggi 100 kaki itu, Wang Lin mengelus dagunya. Jika racun kelabang kecil dapat membantu penyakit ayahnya, maka racun dari kelabang ini mungkin akan menghilangkan akar masalahnya untuk selamanya. Tapi kelabang di depannya terlalu besar, dan Wang Lin terlalu kecil dibandingkan dengannya. Dia takut dia tidak akan bisa mendapatkan racun dan melukai dirinya sendiri dalam prosesnya. Tiba-tiba, Wang Lin teringat metode untuk mendapatkan racun kelabang. Metode ini diturunkan dari generasi ke generasi. Itu untuk membuat pil untuk memberi makan kelabang. Begitu kelabang mengonsumsi pil tersebut, ia akan mengeluarkan racun. Berpikir tentang itu, dia menatap kelabang dan berjalan menuju rumah pil. Rumah pil berisi bahan paling banyak di sekte. Dia juga tidak melihat Wang Hao dalam 4 tahun, jadi akan lebih baik untuk memeriksanya. Hari sudah mulai gelap ketika Wang Lin tiba di rumah pil dan melihat Wang Hao dengan hati-hati keluar dari pintu samping. Wang Hao melihat Wang Lin dan mengisyaratkan dia untuk diam. Dia memberi isyarat padanya untuk pergi keluar. Wang Lin tercengang. Dia mengirimkan akal ilahi dan menemukan tetua ketiga menatap tungku pil dengan ekspresi serius di wajahnya. Setelah berjalan pergi sebentar, Wang Hao melihat bahwa Wang Lin diam-diam mengikutinya. Dia meraih Wang Lin dan segera lari. Setelah melarikan diri beberapa saat, dia akhirnya menghela nafas. Wang Hao sesak napas. Dia dengan hati-hati melihat ke arah rumah pil dan dengan cepat bertanya, dengan secercah harapan, "Wang Lin, saya mendengar Anda pergi ke pelatihan intensif 4 tahun lalu. Lapisan apa Anda sekarang?" "Lapisan ketiga, apa ini?" Wang Lin memindai Wang Hao dengan akal ilahi dan menemukan bahwa Wang Hao sudah berada di lapisan pertama, tetapi energi spiritual di tubuhnya sangat aneh. Energi spiritual tidak mengalir dengan baik, tetapi bergerak di jalur yang aneh. Setiap kali aliran mengalir melalui tubuh Wang Hao, itu akan mengambil sedikit esensi kehidupan Wang Hao dari organnya dan menyerapnya. Dalam keadaan ini, Wang Lin takut tidak akan lama sebelum Wang Hao kehabisan esensi kehidupan dan meninggal. Wang Hao dengan pahit tersenyum dan berkata, "Kamu melihatnya?" Wang Lin mengangguk dan berkata, "Wang Hao, ceritakan tentang apa ini." Wang Hao mengepalkan tinjunya dan berkata, sambil menggertakkan giginya, "Dulu ketika kita pergi ke bursa, saya selalu menyesal tidak bisa mendapatkan pil Foundation Establishment. Kemudian, Tuan, Bah, Lu Yunye memberi saya pil pendirian yayasan untuk membayar saya karena telah menjadi pembantunya. Saya sangat terkejut saat itu. Dia juga memberi saya metode kultivasi dan memberitahu saya bahwa itu lebih baik daripada yang diberikan sekte. Saya tidak terlalu memikirkannya dan berkultivasi dengannya." Wang Lin menarik napas dalam dan bertanya, "Apa? Biar kulihat." Wang Hao mengeluarkan buku yang terikat benang dan melemparkannya ke Wang Lin.
Dia melanjutkan, tapi setelah saya berlatih selama 2 tahun, tubuh saya menjadi lebih lemah. Meskipun aku bisa memadatkan kekuatan roh di tubuhku, aku tidak bisa menggunakannya. Kemudian, saya diam-diam menyuap seorang murid untuk mencarinya untuk saya dan menemukan bahwa metode kultivasi yang diberikan Lu Yunjie kepada saya disebut percobaan tungku api. Wang Lin membuka buku itu dan memeriksanya. Semakin banyak dia membaca, semakin terkejut dia. Apa yang ada di dalam buku itu sama sekali berbeda dari apa yang ada di dalam 3 lapisan kondensasi Qi. Alih-alih menggunakan energi spiritual untuk memurnikan tubuh, ia mengumpulkan energi spiritual menjadi sebuah pusaran. Pusaran ini akan meluas sebagai satu kekuatan roh yang terkumpul, dan itu akan segera dapat menyerap energi spiritual dari langit dan bumi untuk memurnikan tubuh dari luar, mencapai sesuatu yang mirip dengan kondensasi Qi. Secara sederhana, Qi kondensasi perlahan-lahan memperbaiki tubuh dari dalam. Dan yang terakhir adalah metode tangan tinggi. Jika seseorang beruntung, pusaran akan mengembang di luar tubuh sebelum tubuh runtuh dan mencapai kondensasi Qi, dan jika tidak, maka tubuh akan hancur sebelum pusaran meluas keluar tubuh. Wang Hao berkata, sambil menggertakkan giginya, metode budidaya jejak tungku api ini, arsip di sekte tersebut menyimpan beberapa salinannya. Konon diperoleh dari negara Lu yang punah. Hanya 2 dari 10 pembudidaya akan bertahan menggunakan metode ini. Itu semua berdasarkan keberuntungan. Wang Lin menanyakan pertanyaan penting, apa keuntungan yang diperoleh Lu Yunjie dari semua ini? Mata Wang Hao menjadi dingin. Dia dengan muram berkata, dia ingin menggunakan saya sebagai tungku pil. Ketika murid dari arsip memberi saya informasi, tercatat bahwa saat seseorang meninggal karena mengolah percobaan tungku api, jika metode tertentu digunakan, pil yang memperpanjang hidup seseorang selama 3 tahun dapat dibuat. Wang Lin menarik napas dingin dan berpikir bahwa tetua ketiga ini Lu Yunjie terlalu kejam. Ekspresi Wang Hao pahit. Dia dengan kasar berkata, aku tidak berani membicarakan hal ini dengan tetua lain dan kepala sekte, lagi pula, aku adalah pembantu Lu Yunjie. Di bawah aturan sekte, hidupku bukan lagi milikku, tapi hidup Lu Yunjie. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan setuju untuk menjadi penolongnya. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Lu Yunjie mengetahui bahwa saya mengetahui rahasianya dan mengancam saya dengan orang tua saya. Sekarang, saya tidak memiliki kendali atas hidup saya. Setiap hari saya harus minum beberapa pil Qi Gathering dan pusaran di tubuh saya semakin besar dari hari ke hari. Berdasarkan perhitungan saya hanya memiliki sekitar 1 tahun lagi untuk hidup. Bab 44 Li Shan. Wang Lin merenung sejenak dan berkata, rencana apa yang kamu punya? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya untuk sesuatu? Wang Hao menghela nafas dan berkata, kamu hanya di lapisan ketiga. Anda tidak dapat membantu saya karena Lu Yunjie sudah berada di lapisan ke-6. Juga, karena dia bisa menghasilkan pil, dia dicintai oleh para tetua. Saya sudah putus asa. Wang Lin, dalam beberapa tahun ini di Hengyu Sekte, Anda adalah satu-satunya teman saya dan kakak laki-laki saya. Jika kamu menjadi lebih kuat di masa depan, kamu harus membalaskan dendamku. Wang Hao mengencangkan tinjunya setelah dia selesai berbicara. Wang Lin menatap Wang Hao dan mengangguk. Wang Hao tersenyum pahit dan berkata, Saudara Taiju, apakah kamu membutuhkan saya untuk sesuatu? Selama saya masih hidup, saya akan membantu Anda sebanyak yang saya bisa. Apakah Anda ingin pil Qi Gathering? Saya punya banyak dari mereka. Wang Lin memandang Wang Hao. Dia menyerah meminta Wang Hao untuk materi yang dia butuhkan dan menggelengkan kepalanya. Dia ingin membantu Wang Hao, tetapi musuh berada di lapisan ke-6. Wang Lin sama sekali tidak percaya diri. Meskipun indera ketuhanannya berbeda dari orang lain dan dia telah mempraktikkan teknik atraksi selama lebih dari 20 tahun, dia belum pernah bertarung dengan manusia lain. Jadi dia tidak bisa mengatakan dengan pasti seberapa kuat dia. Wang Hao melihat Wang Lin tetap diam. Dia dengan getir menepuk pakaiannya dan berkata, Saudara Taiju, kamu memiliki lebih banyak bakat daripada saya. Memikirkan kembali saat kami mengikuti tes, rasanya seperti mimpi. Waktu berlalu terlalu cepat. Wang Hao menghela nafas dan berbalik untuk pergi dengan ekspresi suram. Dia perlahan menghilang dari pandangan Wang Lin. Di dunia kultivasi ini, mangsa yang kuat dari yang lemah. Wang Lin merenungkan ini dalam-dalam di dalam hatinya saat dia menatap langit.
Pada saat itu, Wang Lin mendapat pencerahan. Yang disebut pencerahan bukanlah sesuatu di mana dia tiba-tiba memperoleh pemahaman dan kultivasinya tiba-tiba meningkat, tetapi lebih seperti pengetahuan yang dituangkan ke dalam otak seseorang. Apa yang ditingkatkan di sini bukanlah kultivasi atau jiwa seseorang, tetapi pemahaman seseorang tentang langit dan bumi. Menyadari sifat kejam dari dunia kultivasi adalah pencerahannya. Untuk menjadi seorang kultivator, seseorang harus memiliki sikap sebagai seorang kultivator. Wang Lin bergumam sambil menghela nafas, apakah yang kuat memangsa yang lemah benar-benar mentalitas yang harus dimiliki seorang kultivator? Tubuhnya bergerak dan dia menghilang dari tempatnya berada. Ketika dia dalam perjalanan kembali ke taman ramuan, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah saat dia melihat kamar tamu tempat para murid Xuan Dao Sekte menginap dan dengan serius berjalan ke arahnya. Bahkan sebelum dia masuk, dia mendengar suara yang berlebihan dari dalam. Saya harus mengatakan, saudara-saudara dari Heng Yu Sekte, pedang terbang yang saya miliki ini adalah salah satu harta tak tertandingi dari Sekte Xuan Dao. Ini disebut pedang uang siang. Kalian bertanya-tanya di sekitar kalian sendiri untuk mengetahui berapa banyak masalah yang saya habiskan untuk mencuri pedang ini. Jika ada di antara Anda yang ingin membeli ini, maka Anda harus bersumpah untuk tidak menggunakan ini di bursa dalam 3 hari, atau saya tidak akan menjualnya. Seseorang segera bertanya, dengan ragu, apakah harta ini benar-benar menakjubkan seperti yang Anda katakan? Aku, Li Shan, tidak akan pernah berbohong. Jika kalian tidak percaya padaku, lupakan saja. Saya bisa menjual pedang terbang ini di mana saja. Wang Lin sudah menganggap tempat ini tidak biasa, karena banyak murid dari kedua sekte berkumpul di sini. Ketika dia berjalan lebih dekat, dia melihat seorang murid berusia 20 tahun dari Sekte Xuan Dao memegang pedang yang terbuat dari koin yang bersinar biru, berbicara secara bombastis tentang pedang itu. Murid Xuan Dao Sekte di sekitarnya semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Salah satu dari mereka tidak tahan lagi. Dia terbatuk dan berkata, apa yang dikatakan oleh saudara muda Li Shan benar. Pedang uang siang ini memang harta karun Sekte Xuan Dao kita. Tapi harus kukatakan bahwa pedang yang ada di tangan saudara muda Li Shan adalah palsu. Namun, masih ada kegunaannya. Para murid Heng Yu Sekte berbicara di antara mereka sendiri. Kemudian, seorang murid lapis kelima berjalan ke depan. Wang Lin ingat bahwa murid ini bernama Zhao. Murid Zhao berjalan ke Li Shan dan mereka berbicara di antara mereka sendiri sampai mereka melakukan pertukaran, keduanya dengan senyuman di wajah mereka. Di antara murid-murid batin, ada orang-orang yang tahu tentang pedang dan dengan mengejek berkata, itu hanya pedang besi sederhana dengan emas roh yang patah dan seseorang berani mencoba menjualnya. Sepertinya Sekte Xuan Dao sangat berharga. Li Shan segera membalas, apa yang dikatakan saudara ini tidak benar. Kakak magang saya bahkan mengatakan bahwa ini palsu, tetapi Sekte Heng Yu Anda masih memiliki seseorang yang membelinya. Jenis barang ini paling baik dibeli demi hal baru. Murid Sekte Heng Yu yang membeli pedang itu tertawa dan berkata, Saudara Li Shan, apa yang kamu katakan salah? Saya tidak membeli pedang ini untuk dikoleksi, tetapi untuk diberikan kepada ayah saya. Keluargaku beternak babi, jadi pedang ini sangat cocok untuk membunuh babi. Li Shan tidak marah dan berkata sambil tersenyum, karena kamu sudah membelinya, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan dengannya. Oke, saya masih punya harta karun lain. Ini disebut bola petir gelap yang tak terkalahkan. Benda ini benar-benar harta karun. Saya tidak berbohong. Kami bahkan dapat melakukan tes langsung. Dengan itu, dia mengeluarkan bola hitam dan melemparkannya ke dinding. Dengan ledakan, retakan muncul di dinding. Ada kabut gelap di tempat bola terkena dan mengeluarkan bau busuk. Li Shan berkata, dengan wajah bangga dan tersenyum, bagaimana? Bola petir gelap yang tak terkalahkan ini adalah senjata tersembunyi pribadi saya. Meskipun kekuatannya tidak kuat, jika mendarat pada seseorang, lumpur ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa saya bersihkan. Terutama baunya, itu adalah sesuatu yang aku buat setelah mengumpulkan lusinan hewan. Siapapun akan muak dengan itu. Semua orang tercengang dan saling menatap dengan mulut terbuka lebar. Beberapa murid perempuan mencubit hidung mereka dan mundur beberapa langkah. Wang Lin juga terkejut. Dia mengirimkan akal ilahi dan ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi aneh.
Murid Sekte Xuan Dao merasa sangat canggung, tetapi Li Shan dikenal di Sekte Xuan Dao karena membuat hal-hal aneh. Tidak ada yang berani main-main dengannya karena tidak ada yang mau terkena salah satu bom bau itu. Bom bau lumpur hitam yang tak terkalahkan benar-benar terkenal di Sekte Xuan Dao. Diam-diam, itu hampir bisa menyamai salah satu harta nyata sekte. Jadi bagaimana? Kali ini, saya menunjukkan kepada Anda semua menyembunyikan kartu as saya, tetapi saya masih harus mengatakan hal yang sama yang saya katakan sebelumnya, Anda tidak dapat menggunakannya di bursa dalam 3 hari, atau saya tidak akan menjualnya kepada Anda. Li Shan mengungkapkan ekspresi serius, tapi diam-diam tertawa di dalam hatinya, kalian anak nakal konyol. Semakin saya katakan kamu tidak boleh menggunakannya, semakin besar kemungkinan kalian akan menggunakannya dalam pertukaran. Hehe, akan ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat. Para tetua pasti akan memujiku dan bahkan memberiku beberapa harta ajaib. Dengan itu, matanya berbinar dan dia mulai berteriak. Bab 45 Hidup Rendah. Dengan itu, matanya berbinar dan dia mulai berteriak. Sesama saudara dari Heng Yu Sekte, ada pepatah lama, membunuh orang hanya membutuhkan anggukan kepala. Tapi saya harus bertanya kepada semua orang, bagaimana bisa membunuh orang sama memuaskannya dengan mempermalukan mereka? Dengan mempermalukan mereka, mereka akan menjadi bau selama 10.000 tahun. Pikirkan tentang itu, ketika Anda bertarung dengan saingan Anda dan Anda menggunakan ini, bahkan jika Anda tidak menang, Anda masih tampil dengan lebih banyak wajah daripada mereka. Atau saat melarikan diri, jika Anda memiliki gerakan ini, itu juga menghasilkan keajaiban. Jika Anda bertemu di area yang ramai, bagaimana dia masih bisa mengejar Anda? Selain itu, jika Anda menghadapi saingan cinta, ini juga bisa menjadi langkah penentu. Hehe, jika ada yang berani mencuri wanitamu, gunakan ini pada mereka dan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan karena dia tidak akan pernah ingin berada di sekitar bau. Iklan Li Shan menggerakkan banyak murid sekte batin, terutama ketika dia berbicara tentang bagaimana iklan itu dapat digunakan melawan saingan cinta. Itu benar-benar beresonansi dengan beberapa murid. Benda ini benar-benar barang kualitas terbaik untuk menyingkirkan saingan cinta. Tatapan Li Shan beralih ke Wang Lin di kejauhan. Dia tahu bahwa Wang Lin dianggap sampah di Heng Yu Sekte. Orang-orang seperti dia adalah pelanggan besar bagi Li Shan. Sampah di Sekte Xuan Dao telah dibersihkan olehnya, jadi, ketika dia melihat Wang Lin, dia dengan bersemangat melanjutkan, bom ini sangat berguna untuk saudara dengan kultivasi rendah. Dengan bom bau ini, siapa yang berani mengganggumu lagi? Jika ada yang berani menindas Anda, lempar mereka. Aku, Li Shan, dapat berjanji padamu bahwa kamu bisa berjalan tegak di sekte tanpa ada yang berani mengganggumu. Dengan itu, Li Shan diam-diam tertawa di dalam hatinya. Tidak ada yang berani menggertak Anda, tidak mungkin. Itu lebih seperti mengundang pemukulan. Li Shan melihat bahwa dia hampir memenangkan hati banyak orang. Dia dengan cepat mencoba untuk menutup kesepakatan itu. Bom bau ini adalah senjata pertahanan diri yang sangat bagus untuk orang-orang dengan kultivasi rendah. Hari ini, saya akan melakukan obral. Beli 2, dapatkan 1. Anggap saja itu hadiah dariku. Saat kita bertemu lagi di dunia kultivasi, jangan lupa untuk menjagaku. Di antara murid-murid yang tersentuh oleh semua yang dia katakan, seseorang bertanya, apakah barang ini benar-benar menakjubkan seperti yang Anda katakan? Keluarkan beberapa lagi dan biarkan saya mengujinya secara acak. Jika benar-benar sebagus itu, saya akan membeli beberapa untuk dimainkan. Li Shan mengeluarkan selusin bom bau dari tasnya yang dipegangnya dan dengan lembut meletakkannya di tanah, seolah-olah dia takut bom itu akan meledak, dan berkata, kamu harus ingat untuk berhati-hati dengan harta karun ini. Angkat dan letakkan dengan hati-hati. Saat menggunakannya, buang saja. Ketika menemui hambatan apapun, itu akan meledak. Murid batin yang telah berbicara adalah San Hao. San Hao melangkah dan dengan hati-hati mengambil salah satu bom bau dan memeriksanya di tangannya. Ekspresi Li Shan tetap normal, tetapi dia diam-diam mengejeknya di dalam hatinya. Bocah kecil, menurutmu kamu bisa memahaminya? Selain tetua sekte, bahkan saudara senior tidak bisa melihat rahasianya. San Hao melihatnya lama sekali dan tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentang bom bau itu. Dia melemparkan bom bau itu ke tempat terbuka yang jauh dan ketika bom itu terbang melengkung, pada saat hendak menghantam tanah, Li Shan berpikir dalam benaknya, meledak.
Dengan keras, bom bau itu meledak, membuat tanah menjadi hitam dan dipenuhi bau busuk. Mata Wang Lin berbinar. Tidak ada yang tahu bahwa akal ilahinya telah menutupi area itu. Ketika bom bau meledak, dia mendeteksi fluktuasi kekuatan roh dari Li Shan. Ketika Li Shan melemparkan bom bau untuk pertama kalinya, itu sama saja. Wang Lin terkekeh, tetapi dia tidak menunjukkannya dan terus menonton. Li Shan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana? Bom bau ini sangat kuat kan? Tapi aku, Li Shan, adalah orang yang jujur, jadi aku akan mengatakan hal-hal buruk sekarang. Harta karun ini tidak meledak setiap saat. Untuk membuatnya meledak dibutuhkan teknik lemparan tertentu. Setelah kalian membelinya, kalian bisa memikirkannya sendiri, jadi jangan datang padaku tentang itu." San Hao menghampiri Li Shan dan membisikkan sesuatu padanya. Mereka berjalan ke samping dan dia mengeluarkan beberapa barang. Li Shan memikirkannya sebentar dan mengeluarkan 10 bom bau untuk ditukar. Li Shan berbisik, "Kamu biasanya hanya mendapatkan 3 gratis untuk membeli 6, tetapi karena kamu adalah pembeli pertama, aku akan memberikan 1 lagi secara gratis." Setelah 1 orang berdagang untuk mereka terlebih dahulu dan bahkan mengujinya, beberapa murid batin lainnya datang dan membeli beberapa. Setiap kali Li Shan menyelesaikan penjualannya, dia selalu menambahkan beberapa kata. Hal-hal seperti, "Hal ini tidak dijamin akan berhasil setiap saat, jika tidak berhasil, latih beberapa kali lagi." Jika ada pertanyaan, mereka bisa datang dan bertanya padanya dan dia bisa mengajari mereka teknik melempar. Ketika mengatakan ini, Li Shan tertawa di dalam hatinya, "Kalian akan mencoba beberapa kali dan gagal, kemudian mencoba yang lain dan berhasil setelah 1 atau 2 kali mencoba. Aku hanya akan berada di sini untuk beberapa hari, jadi saat kalian mencurigaiku, aku akan pergi jauh." Tetapi masih banyak murid yang berhati-hati dan tidak membelinya. Setelah beberapa saat, hanya tersisa beberapa bom bau. Li Shan dengan bangga memandang murid-murid Heng Yu Sekte dan berpikir, "Sekelompok idiot. HMPH, jika kalian tidak menggunakannya dalam pertukaran dalam 3 hari, maka yang akan kalian lakukan hanyalah ditipu oleh saya. Tetapi jika Anda menggunakannya, maka akan ada sesuatu yang baik untuk ditonton. Bom bau ini sepenuhnya di bawah kendaliku. Orang lain bahkan tidak bisa meledakkannya dengan palu. Saya benar-benar tidak sabar menunggu pertukaran dalam 3 hari." Tatapannya menyapu sekeliling dan dia melihat senyum tipis Wang Lin. Dia tercengang. Matanya berpaling dan dia berkata, "Saudaraku, mengapa kamu tidak membeli beberapa untuk dimainkan? Dengan kultivasi Anda, ini benar-benar cocok untuk Anda. Jika ada yang mengganggu Anda, lemparkan saja 1 ke mereka." Wang Lin memandang Li Shan dan mengungkapkan ekspresi mengejek. Li Shan terkejut. Penampilan itu membuatnya merasa seolah-olah Wang Lin telah mengetahui rahasianya. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin dan melihat bahwa Wang Lin hanya berada di lapisan ketiga. Disebut sampah tidak mungkin tanpa alasan, jadi dia pikir itu pasti imajinasinya sendiri. Wang Lin tersenyum ringan. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan menukar 2, tapi saya tidak punya harta. Hanya jimat dari sekte itu." Li Shan ragu-ragu untuk pertama kalinya. Dia memastikan Wang Lin hanya di lapisan ketiga sebelum akhirnya dia santai dan mengeluarkan 3 bom bau. Dia tersenyum dan berkata, "Saudaraku, aku akan memberimu wajah dan menjualnya untuk jimat. Beli 2, dapatkan 1. Bom bau ini akan memberimu perasaan yang luar biasa, haha." Selesai berbicara, dia berpikir, "Saya tidak berbohong ketika saya mengatakan itu akan menjadi perasaan yang luar biasa. Selama Anda memegang bom bau, bahkan jika Anda tidak menggunakannya selama pertukaran, jika saya bertemu Anda lagi, saya akan memberitahu Anda seperti apa perasaan luar biasa itu. Sesuatu yang akan kamu ingat seumur hidup, haha." Bab 46 Orang Tua yang Aneh. Wang Lin menyingkirkan bom bau itu dan menatap Li Shan. Dia berkata, "Saudara Li Shan, saya tidak akan mengganggumu lagi, jadi teruskan menjual." Li Shan mengangguk. Dia mengungkapkan ekspresi ramah dan berkata, "Saudaraku, kamu harus berhati-hati dengan bom bau itu. Ingat, mereka tidak selalu berhasil karena membutuhkan teknik melempar tertentu. Jika Anda tidak berhasil, jangan katakan saya berbohong kepada Anda." Dengan itu, dia terus memuji orang lain. "Saudara-saudara, saya masih punya harta lain. Ini adalah kenang-kenangan dari Hihuan Sekte.
Dengan ini, Anda bisa pergi ke Hihuan Sekte untuk mendapatkan gadis cantik. Ini adalah sesuatu yang saya dapatkan melalui banyak upaya yang melelahkan, tetapi saya akan menjualnya berdasarkan persahabatan kita. Rekan-rekan dari Heng Yu Sekte, Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Wang Lin terkekeh. Dia berbalik dan kembali ke kebun herbal. Tidak lama kemudian, dia sampai di taman. Dia mengamati taman dan menemukan bahwa San Dashu tidak ada di sana, jadi dia duduk bersila di kamarnya dan mengeluarkan 3 bom bau untuk memeriksanya. Setelah sekian lama, Wang Lin mengungkapkan ekspresi tertarik. Bom bau ini tampak transparan di bawah akal ilahinya, seolah-olah tidak ada rahasia yang bisa mereka sembunyikan. Untuk mengatakannya dengan jelas, ada jejak perasaan ketuhanan Li Shan dalam bom bau yang memungkinkannya meledakkannya sesuka hati. Wang Lin tidak pernah tahu bahwa akal ilahi dapat digunakan seperti ini. Setelah dengan hati-hati menirunya, dia tumpang tindih dengan indera ilahi di bom bau itu. Dengan miliknya dia tidak menghancurkan akal ilahi Li Shan, tetapi mengelilinginya. Jika dia mau, dia bisa menghancurkannya kapan saja. Penggunaan akal ilahi pada bom bau ini menginspirasi Wang Lin. Dia merenung sedikit dan mengeluarkan manik misterius itu. Jika indera ketuhanan dapat digunakan seperti ini, dapatkah itu digunakan dengan cara yang sama pada manik-manik? Mata Wang Lin berbinar dan perasaan divinenya dengan cepat berkumpul di manik misterius itu. Setelah waktu yang lama, Wang Lin mengerutkan kening. Manik-manik batu itu tampak seperti tidak berubah, dan di bawah indera keilahiannya, terlihat sama seperti biasanya. Dia merenung sejenak, lalu dia mengambil manik-manik batu dan meninggalkan kebun herbal. Dengan kecepatan tercepat, dia pergi ke tempat terpencil di pegunungan dan memasuki ruang mimpi. Saat dia masuk, dia tahu bahwa waktu adalah yang terpenting dan dia dengan cepat menyebarkan akal ilahi. 1 menit, 3 menit, 10 menit, 30 menit. Tidak ada perubahan. Wang Lin menggosok dagunya dan bergumam, bisakah saya benar-benar tidak meninggalkan akal ilahi saya di dalam manik misterius itu? Pada saat itu, salah satu objek yang bersinar tiba-tiba mulai bersinar terang, lalu akhirnya redup. Wang Lin tercengang. Kemudian, seperti reaksi berantai, benda bercahaya lainnya mulai redup. Segera, semua benda bercahaya di ruang mimpi meredup, sampai tidak ada cahaya yang tersisa dan ruang mimpi menjadi gelap gulita. Wang Lin sangat terkejut. Dia mengamati dengan cermat untuk waktu yang lama dan tidak dapat menemukan sesuatu yang tidak biasa. Suara lama tiba-tiba muncul. Saya tidak perlu mengamati lagi. Dengan tahap gerakan spiritual Anda, mencoba melihat melalui manik-manik yang menentang surga hanyalah angan-angan. Wang Lin terkejut dan pupil matanya menyusut. Dia telah berada di ruang mimpi selama puluhan tahun dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar orang lain berbicara. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menekan keterkejutan di hatinya. Dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, nama junior adalah Wang Lin, dan senior. Wang Lin adalah orang yang cerdas. Dia tidak berpikir bahwa orang itu tiba-tiba muncul, tetapi telah berada di sana selama ini dan telah mengamatinya selama 30 tahun dia berada di sini. Sebagai junior di negara kecil ini, kamu tidak perlu mengetahui nama lelaki tua ini. Anda menggunakan hampir 30 tahun waktu dengan bantuan saya dan bantuan manik-manik batu, dan hanya mencapai tahap gerakan spiritual. Benar-benar mengecewakan. Terutama persepsi Anda. Anda baru sekarang berpikir untuk menggunakan akal ilahi Anda untuk memindai manik. HMPH. Wang Lin merenung sejenak. Dia telah mengamati manik-manik batu dengan indera keilahiannya sebelumnya, tetapi tidak mengamatinya selama ini. Cara Anda melakukan sesuatu sangat mengganggu saya. Kultivasi adalah tindakan yang menentang surga. Jika ada yang melawan Anda harus membunuh mereka. Saya telah mengamati Anda dalam beberapa tahun ini bahwa Anda berada di sekte kotoran anjing ini. Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah membunuh mereka semua. HMPH. Jika ada yang berani menghina saya akan menghancurkan mereka sepenuhnya, terutama Wang Suo itu. Dia benar-benar membuatku kesal. Dengan kesabaran saya akan mengambil jiwanya dan membuangnya ke api penyucian dan kemudian menghapus keluarganya. Saya sangat suka Zhang Hu di sekte Anda. Sangat ganas. Juga, Liu Junior itu sangat cocok dengan selera orang tua ini, ekspresi Wang Lin menjadi aneh. Dia tersenyum kecut, senior, jangan ganggu aku.
Saya belum selesai berbicara. HMPH, sekte kecilmu juga memiliki beberapa wanita cantik. Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menikmati diri Anda sendiri. Jika itu saya akan menangkap mereka dan memurnikan mereka untuk jiwa mereka. Hehe, rasanya benar-benar membuatku bernostalgia dengan masa lalu. Saya belum mencicipinya selama lebih dari 30 tahun. Wang Lin tercengang dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Bocah, bisakah kamu bekerja lebih keras? Cepat dan capai tahap transformasi jiwa sehingga orang tua ini bisa keluar. Mendesah, Wang Lin ragu-ragu. Dia agak bingung dan bertanya, Senior, apakah itu tahap transformasi jiwa? Juga apa yang Anda maksud ketika Anda mengatakan saya berada di tahap gerakan spiritual? Tidak bisakah kamu berpikir sendiri? Selalu bertanya tentang segala hal. Lupakan. Untuk seorang kultivator kecil dari negara budidaya peringkat 3, bahkan jika Anda berpikir sampai kepala Anda meledak, Anda tidak akan mengetahuinya. HMPH, dengarkan baik-baik anak nakal, saya sedang berbicara tentang ranah budidaya negara budidaya peringkat 5. Di negara budidaya peringkat 3 seperti milik Anda, hanya ada 4 alam, kondensasi Qi, pendirian yayasan, formasi inti dan jiwa yang baru lahir. Adapun tahap formasi jiwa, itu akan menjadi legenda di matamu. Setelah seseorang mencapai tahap pembentukan roh, maka peringkat negaramu akan meningkat menjadi negara budidaya peringkat 4. Dengan itu, negara akan diberikan sumber daya yang sesuai dari Cultivation Alliance dan negara juga akan mendapatkan hak untuk memperjuangkan bintang budidaya di luar negeri. Negara itu juga perlu melakukan misi untuk melindungi aliansi. Demikian pula, jika transformasi jiwa muncul di negara peringkat 4, itu akan dinaikkan menjadi negara peringkat 5 dan seterusnya. Adapun tahap gerakan spiritual, itu adalah tahap yang biasa digunakan di negara peringkat 4 atau lebih tinggi. Ini mirip dengan tahap kondensasi Qi, tetapi memiliki jangkauan yang lebih luas. Bab 47 Pertukaran Pertama. Wang Lin tersenyum pahit dan berkata, transformasi jiwa terlalu jauh untuk junior. Omong kosong. Dengan saya, yang berasal dari negara peringkat 6, membantu Anda, apa itu tahap transformasi jiwa? Meskipun saya tidak bisa keluar, saya telah menggunakan Naschen Soul Essence saya untuk membantu Anda berkultivasi selama 30 tahun terakhir ini, jika tidak, dengan kurangnya bakat Anda, bagaimana Anda bisa mencapai tahap ini dalam 30 tahun? Dan karena Anda menyerap esensi jiwa baru lahir saya, selain orang-orang pada tingkat kultivasi yang sama dengan saya, tidak ada orang lain yang dapat melihat melalui kultivasi Anda. Juga, dengan manik yang menentang surga di tanganmu, apa yang harus kamu takuti? Saya membutuhkan usaha yang keras untuk mendapatkan manik ini ketika muncul dalam aliansi kultivasi, mengakibatkan saya kehilangan tubuh saya. Jiwaku akan hancur jika aku tidak melarikan diri ke dalam manik ini. Awalnya, saya ingin menemukan tubuh lain untuk digunakan, tetapi manik yang menentang surga terkutuk ini, tampaknya jika seseorang tanpa tubuh memasukinya, mereka tidak dapat pergi. Aku tidak akan berbohong padamu. Saat pertama kali melihatmu, aku ingin mengambil alih tubuhmu, tapi manik yang menentang surga ini seperti sangkar yang mencegahku pergi. Saya mempelajari manik ini selama bertahun-tahun. Manik ini harus dimiliki pemiliknya sebelum banyak efeknya dapat digunakan dan saya dapat dilepaskan. Ketika saya mendapatkan manik ini, saya sedang diburu, tapi saya punya waktu untuk mempelajarinya. Itu harus menyerap esensi dari 5 elemen yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah sebelum mengidentifikasi pemiliknya. Tapi meski begitu, pemiliknya harus mencapai transformasi jiwa sebelum mereka bisa mengeluarkanku dari sini. Ah, anak kecil, tunjukkan kasih sayang dan kultivasi lebih cepat. Kemudian bantu saya menemukan tubuh yang baik untuk digunakan. Aku, si Tunan, akan mengingat kebaikanmu, dan dengan perlindunganku, kamu bisa hidup aman dan nyaman. Pada akhirnya, nada suara si Tunan tidak seagresif sebelumnya, tapi penuh dengan penyesalan. Wang Lin merenung sedikit. Tepat ketika dia hendak berbicara, suara si Tunan terdengar lagi. Bocah, seseorang datang. Aku akan membantumu pergi. Tiba-tiba, perasaan merobek muncul. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia membuka matanya. Dia mengirimkan akal ilahi dan menemukan 2 murid, 1 laki-laki dan 1 perempuan, diam-diam berjalan ke arah Wang Lin. Sekitar 30 meter dari Wang Lin, keduanya berhenti dan mulai berciuman dan menggoda satu sama lain.
Segera, mereka berdua melepas semua pakaian mereka dan erangan mereka bergema di sekitarnya. Wang Lin sangat akrab dengan kedua murid ini. Keduanya berada di gunung belakang. Dia dengan penasaran melihat mereka untuk sementara waktu, terutama pada murid perempuan itu, sebelum dia pergi dengan enggan. Kembali ke rumah, Wang Lin memikirkan apa yang dikatakan si Tunan. Wang Lin tidak sepenuhnya mempercayai kata-katanya, tetapi dia benar-benar telah belajar banyak tentang bagaimana dunia kultivasi bekerja. Wang Lin tidak percaya dia akan berbohong tentang hal-hal itu. 3 hari kemudian, pertukaran antara Sekte Hengyu dan Sekte Xuandao secara resmi dimulai. Ini adalah tradisi lama antara dua sekte, jadi tidak terlalu banyak kemeriahan. Lokasi ditetapkan di puncak Gunung Pinus dari Sekte Hengyu. Sebuah jembatan batu melengkung menghubungkan dua puncak gunung. Wang Lin telah melihat puncak Pinus dari kejauhan, tetapi tidak pernah bisa melihat dengan jelas karena awan. Gunung Puncak Pinus adalah salah satu lokasi penting dari Sekte Hengyu. Itu memiliki kepadatan energi spiritual yang tinggi, seperti gunung belakang, dan disitulah dua tetua formasi inti pergi untuk berkultivasi. Di atas puncak Pinus adalah platform batu besar yang disiapkan untuk pertukaran ini. Itu dikelilingi oleh 8 pilar besar batu giok putih dengan 500 tahun sejarah Sekte Hengyu diukir di atasnya. Setelah tiba di sini, udara megah terpancar dari pilar batu giok putih dan segera berubah menjadi niat membunuh yang menembus tulang. Teman Huang Long, setiap kali saya melihat pilar giok putih ini, rasanya berbeda. Tidak heran ini adalah harta dari negara budidaya Shao. Orang tua Ouyang menghela nafas dan melambaikan tangannya untuk menghancurkan niat membunuh. Di belakangnya, semua murid Xuandao sekte terkejut. Pada saat itu, niat membunuh membuat mereka merasa seolah-olah memasuki medan perang. Mereka merasa hampir hancur oleh perasaan ini, sampai Ouyang yang lebih tua membubarkannya. Rekan kultivator Ouyang, ini adalah harta karun yang dibuat secara pribadi oleh pendiri kami. Dalam 100 meter dari pilar putih, tidak ada satupun murid Hengyu sekte akan ditekan oleh niat membunuh. Saya percaya Ouyang yang lebih tua mengerti, jadi mohon maafkan kami. Wajah Huang Long tetap tenang. Tangannya membentuk segel dan cahaya lembut ditembakkan dari pilar batu giok putih. Seperti tangan yang besar, cahaya memindahkan awan yang menutupi puncak itu. Niat membunuh juga menghilang. Di hadapannya, semua murid batin meletakkan buku-buku jari mereka. Penatua Ouyang berbalik dan berbicara dengan dua tetua lainnya sebelum berkata, "Jangan khawatir. Menurut aturan lama, kami akan mengirimkan orang pertama. Liu Feng, kamu bisa pergi." Liu Feng adalah laki-laki dengan akar roh air murni. Dia tersenyum, lalu menarik napas dalam-dalam dan tiba di atas panggung seperti kilat. Dia berkata, dengan suara yang jelas, Liu Feng dari Sekte Xuandao meminta petunjuk dari Sekte Hengyu. Wang Lin berdiri di belakang San Dashu dengan pedang terbang di punggungnya, mengenakan pakaian murid merahnya. Dia terlihat sangat agung. San Dashu sangat puas dengan penampilan muridnya. Sejak Wang Lin mencapai lapisan ketiga, setiap kali dia melihat Wang Lin, dia tidak lagi seburuk sebelumnya. Meskipun dia jauh dari menyukai Wang Lin, dia setidaknya mulai melihat Wang Lin sebagai muridnya. Tentu saja, semua ini tergantung pada apakah Wang Lin bisa melewati lapisan ketiga atau tidak. Jika setelah 8-10 tahun Wang Lin masih terjebak di lapisan ketiga, maka San Dashu mungkin akan membenci Wang Lin lagi. Dalam 3 hari ini, Wang Lin hampir tidak pernah meninggalkan rumah. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang mimpi, berbicara dengan si Tunan. Setelah beberapa kali bertobat, dia mulai memahami tentang si Tunan. Si Tunan adalah negara peringkat 6 ahli nomor 1 Suzaku. Kultivasinya berada pada tingkat yang tidak terbayangkan, dia akan membunuh siapapun yang mengganggunya, mencuri apapun yang dia inginkan, dan sangat sombong. Karena kemunculan Liu Feng, pemandangan menjadi sangat sunyi. Kepala sekte, Huang Long, memandang Liu Feng dan berkata, "Zhao Long, pergilah." Zhao Long adalah murid yang sangat pendiam. Dia adalah salah satu murid yang telah mencapai lapisan ke-6 setelah pelatihan intensif. Sekte Hengyu mengirimkan murid lapis ke-6 di babak pertama. Ini adalah kejadian langka di bursa. Penatua Ouyang tidak keberatan dan berkata, "Liu Feng, untuk pertarungan ini, saya akan mengizinkan Anda menggunakan 50% dari kekuatan Anda." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, orang-orang dari ekspresi Hengyu sekte semuanya berubah.
Bab 48 Pertukaran kedua. Terlalu mencolok. Magang saudara Zhao, pukul dia dan buat sekte bangga. Biarkan wajah cantik itu melihat seberapa kuat sekte Hengyu kita. Pergilah, saudara Zhao. Sekte Xuan Dao terlalu sombong. Saudara Zhao, Anda harus membuatnya tampak sengsara. Mereka bahkan berani mengatakan sesuatu seperti hanya menggunakan 50% dari kekuatan mereka. Sekte Xuan Dao terlalu licik. Mereka sudah memiliki alasan yang siap ketika mereka kalah. Aku akan mengawasi, saudara Zhao. Pergilah. Semua murid Hengyu sekte gusar. Kata-kata dari penatua sekte Xuan Dao melukai harga diri mereka. Wajah para tetua dari Hengyu sekte menjadi gelap. Mereka tetap diam, tetapi mata mereka menjadi dingin dan pandangan mereka ke arah sekte Xuan Dao menjadi kurang ramah. Sandasu terkekeh. Dia tersenyum dan berbisik kepada Wang Lin, murid, perhatikan ini baik-baik. Pertukaran ini akan lebih intens dari sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya sekte Xuan Dao berani menjadi sombong. Wang Lin melihat sekeliling pada murid batin yang marah dan kemudian melihat Liu Feng. Masih ada lapisan kabut hitam di tubuhnya yang mencegah Wang Lin untuk melihat tingkat kultivasinya. Liu Feng berdiri di atas panggung dan dengan lembut berkata, "Saudara Zhao, karena sesepuh sekte kita telah berbicara, saya hanya akan menggunakan 50% dari kekuatan saya dalam pertarungan ini." Zhao Long memiliki tinggi sedang. Kulitnya gelap dan tubuhnya terlihat sangat kuat. Alih-alih seorang kultivator, dia lebih terlihat seperti seorang pejuang di dunia fana. Dia dengan hati-hati menatap Liu Feng. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Saudara Liu, tolong." Ketika dia selesai berbicara, dia mengambil satu langkah, kemudian teratai putih yang mekar muncul satu persatu di sekelilingnya dan melayang di sekitar tubuhnya. Irisan pedangki muncul di teratai putih. Suara angin yang mengenai pakaian Zhao Long bisa terdengar, tetapi tidak ada angin. Kepala sekte Huang Long tersenyum. Pedang teratai Zhao Long telah mencapai peringkat menengah. Baik sekali. Tetua berwajah merah dengan bangga berkata di samping, "Haha, kepala sekte, Zhang Long adalah murid favorit saya. Bakatnya sangat bagus dan dia bekerja sangat keras. Bilah teratai ini adalah sesuatu yang dia pilih sendiri dari pavilion pedang. Setelah 5 tahun, dia sudah mencapai peringkat tengah." Penatua Su tersenyum dan berkata kepada murid-murid di sekitarnya, "Bilah teratai dikenal karena kekuatan serangannya. Kalian para murid batin harus mengambil kesempatan ini untuk belajar darinya." Wang Zuo menyipitkan matanya. Dia tidak menunjukkannya di wajahnya, tapi dia berpikir, pedang lotus? HMPH, saya tahu itu juga. Beri aku 5 tahun dan aku akan lebih kuat darinya. Saudara Zhao biasanya sangat pendiam. Aku tidak menyangka dia sudah mencapai level seperti itu dengan pedang teratai. San Hao diam-diam iri padanya dan mengawasi dengan cermat. Di atas panggung, Zhao Long berteriak, "Saudara Liu, bilah teratai saya ini sangat kuat. Kamu harus berhati-hati." Pada saat itu, teratai yang mengambang di sekitar Zhao Long mulai berputar dengan cepat dan pedang Qi menghujani Liu Feng. Ekspresi Liu Feng tetap tenang. Dia dengan cepat mundur dan membentuk tanda dengan tangan ini dan berteriak, "Layar air." Pada saat itu, langit menjadi gelap dan bintik-bintik cahaya muncul. Itu adalah tetesan air. Tetesan air berkumpul seperti kilat di depan Liu Feng, membentuk layar air. Itu memancarkan warna-warna pelangi dan terlihat sangat cantik. Penatua Ouyang sedikit tersenyum dan berkata kepada murid-murid di belakangnya, pedang teratai dari sekte Hengyu adalah teknik yang sangat sulit untuk dikuasai. Kalian semua harus ingat, jika kalian bertemu Lotus Blade ini, kalian tidak boleh mencoba untuk menerimanya, tetapi hindarilah, kecuali kalian seperti Liu Feng, yang memiliki akar roh air murni dan dapat mengendalikan air sesuka hati. Semua murid mengangguk setuju, semua kecuali pria paruh baya di belakang, yang memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Di atas panggung, pedang Qi yang menghujani Liu Feng mengenai layar air. Wajah Zhao Long tenggelam. Layar air ini terlalu aneh. Saat pedang Qi mendarat di atasnya, mereka menghilang tanpa efek apapun. Dia mengerutkan kening dan akan menggunakan teknik yang sama lagi, tetapi dia melihat Liu Feng tersenyum. Liu Feng berkata, "Saudara Zhao, coba dan ambil pedang teratai ini." Air beriak dan pedang Qi ditembakkan dari layar air ke arah Zhao Long. Teknik yang sama, pedang Qi yang sama.
Ekspresi Xiaolong berubah. Dia dengan cepat bergerak mundur, tetapi Ki Pedang terlalu cepat. Dia menggertakkan giginya dan membuang jimat kuning dari tas pegangannya. Jimat kuning menyala tanpa api dan berubah menjadi kabut hitam. Pedang Ki mendarat di kabut hitam dan menghilang. Kabut hitam berhasil memblokir sebagian besar pedang Ki sebelum menghilang, tetapi beberapa pedang Ki masih berhasil melewatinya dan menembus tubuh Xiaolong. Xiaolong diluncurkan ke udara dengan pedang Ki. Dia batuk darah saat dia terbang di udara. Dia akhirnya jatuh ke tanah. Setelah berjuang beberapa saat, dia gagal bangun. Ada banyak lubang kecil di seluruh tubuh ini, namun, tidak ada yang seserius itu, jadi dia tidak berada dalam bahaya yang mengancam nyawa. Liu Feng memiliki ekspresi yang sangat bangga di wajahnya. Dia turun dari panggung dan berkata, murid mendengarkan guru dan hanya menggunakan 50% dari kekuatannya untuk rebound air. Tetua berwajah merah dengan cepat bergerak. Tubuhnya berubah menjadi kabut merah dan mendarat di sebelah tubuh Xiaolong. Ekspresinya menjadi gelap saat dia menepuk tubuh Xiaolong beberapa kali dan memberinya beberapa pil berharga. Setelah itu, dia berkata, layar air yang sangat bagus mencerminkan. Hanya seseorang dari lapisan ke-8 atau lebih yang dapat menembusnya. Muridku belum sekuat itu, jadi kekalahan itu normal. Satu persatu, murid Sekte Xuan Dao menunjukkan ekspresi kegembiraan saat mereka berbicara satu sama lain. Hanya murid lapis ke-6 dan dia pikir dia bisa bertarung dengan saudara Liu Feng. Saya langsung tahu bahwa kami akan memenangkan ronde 1. Benar sekali. Layar air saudara Liu sangat kuat, bahkan sesepuh tidak bisa berhenti memujinya. Mereka pasti sedang bermimpi jika mereka pikir mereka bisa memecahkannya. Benar. Murid-murid Heng Yu Sekte semakin lemah dari tahun ke tahun. Dalam beberapa hari terakhir ini, saya memeriksa murid Sekte dalam dan tidak ada dari mereka yang menjadi ancaman bagi kami. Itu tidak sepenuhnya benar. Tak satu pun dari murid berpakaian ungu Heng Yu Sekte telah muncul. Saya mendengar dari tetua bahwa mereka adalah murid inti Heng Yu Sekte. Bab 49 Pertukaran ketiga. Seperti murid Sekte Xuan Dao, semua murid Heng Yu Sekte telah bergabung dalam 20 tahun terakhir dan belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu sebelumnya. Semuanya tetap diam dan merasa tidak nyaman di hati mereka. Ekspresi kepala Sekte Huang Long tetap cemberut. Dia diam untuk waktu yang lama. Dia dapat dengan mudah melihat bahwa Liu Feng ini berada di lapisan ke-6, tetapi tidak berharap dia memiliki teknik yang begitu kuat. Layar airnya tidak dapat dipecahkan kecuali penyerang setidaknya berada di lapisan ke-8. Ini baru babak pertama dan sudah seperti ini. Ada kepahitan di hatinya. Sekte Heng Yu benar-benar telah jatuh. Dia memandang rekan-rekan magang saudara dan melihat bahwa mereka semua memiliki ekspresi pahit di wajah mereka juga. Sandasu menghirup udara dingin. Ibu brengsek. Seorang murid bahkan lebih kuat dari saya. Bagaimana Sekte Xuan Dao mendapatkan murid seperti ini? Kenapa aku tidak seberuntung ini? Wang Lin menatap Liu Feng dengan dalam. Dia dengan jelas melihat apa yang terjadi. Meskipun dia bisa melihat kultivasi Liu Feng ketika dia menggunakan layar air, Wang Lin masih terkejut dengan teknik tersebut. Elder dari Sekte Xuan Dao, Ou yang tersenyum dan dengan keras berkata, teman Huang Long, di babak kedua ini, giliranmu untuk mengirim murid lebih dulu. Tatapan Huang Long menyapu setiap murid dalam. Masing-masing murid menundukkan kepala, berharap tidak terpilih. Melihat ini, Huang Long menjadi sangat marah. Saat dia hendak berbicara, San Hao mengatupkan giginya dan berkata, Kepala Sekte, meskipun muridnya bukan jenius, saya bersedia bertarung di ronde kedua. Ekspresi beberapa tetua semuanya berubah, dan Tetua Su mengerutkan kening dan berkata, San Hao, kamu hanya di lapisan keempat, jangan main-main. San Hao ragu-ragu sejenak dan berkata, murid memiliki teknik baru. Meskipun saya tidak bisa menang, saya masih bisa membuat mereka terlihat buruk. Dia berpikir dalam hatinya, saat ini, tidak ada yang mau pergi, jadi jika saya naik sekarang, saya bisa meninggalkan kesan yang baik dengan kepala sekte. Bahkan jika saya tidak bisa menang dengan bom bau ini, saya tidak akan terlihat buruk. Maaf Saudara Li Shan, saya membeli ini dari Anda dan sekarang saya menggunakannya untuk kalian. Saya kira itu bisa disebut karma.
Dalam beberapa hari terakhir ini, dia merasa telah mendapatkan pemahaman yang baik tentang bagaimana menggunakan bom bau. Dia mencobanya sendiri dan gagal, tetapi setelah pergi ke saudara Lishan, dia akhirnya berhasil beberapa kali. Meskipun, karena kurangnya waktu, dia tidak dapat berlatih lebih banyak, dia merasa bahwa dengan beberapa percobaan, dia dapat membuatnya berhasil. Huang Long merenung sejenak dan menghela nafas. Dia mengangguk dan berkata, "Kamu bisa pergi. Biarkan saya melihat teknik baru Anda." San Hao menegakkan tubuhnya dan melangkah ke peron. Dia berkata, murid sekte Heng Yu San Hao meminta bimbingan dari sekte Xuan Dao. Ketika Li Shan melihat San Hao, paru-parunya hampir meledak karena tertawa. Ketika dia melihat bahwa Ouyang yang lebih tua akan menunjuk seorang murid, dia dengan cepat melangkah dan berkata, "Elder, murid Li Shan bersedia untuk naik dan berdebat dengannya." Dia bahkan mengedipkan mata saat berbicara. Li Shan adalah seorang murid yang menyebabkan banyak orang tua Ouyang sakit kepala, tetapi Ouyang juga tahu bahwa Li Shan sangat licik dan tidak akan melakukan apapun yang merugikannya. Penatua Ouyang tahu bahwa jika Li Shan bersedia naik, dia 100% percaya diri, jadi dia melepaskannya. Li Shan dengan bersemangat naik ke atas panggung. Hatinya akan meledak karena kegembiraan. Dia berpikir, "Oh San Hao, Anda yang menyebabkannya sendiri." Ketika San Hao melihat Li Shan muncul, ekspresinya menjadi aneh. Li Shan dengan keras berkata, "Brother San Hao, datang dan tunjukkan teknik terbaru Anda. Aku, Li Shan, akan berdiri di sini dan menerima seranganmu." San Hao sedikit ragu-ragu. Dia sudah mencapai level untuk menggunakan kata-kata terbang. Tangannya membentuk segel dan pedang merah dengan cepat terbang dan melayang di sekelilingnya, menampakkan cahaya dingin. "Pergilah!" Pedang terbang dengan cepat terbang menuju Li Shan dan San Hao mengambil waktu ini untuk mengeluarkan beberapa bom bau. Dia berteriak, "Lihat teknik baru saya!" Li Shan tertawa terbahak-bahak. Dia dengan mudah menghindari pedang terbang dan berpikir di dalam hatinya, "Meledak!" Bom bau di tangan San Hao meledak dengan keras bahkan sebelum dia melemparkannya. Bau busuk menyebar ke sekitarnya. San Hao berdiri di sana, tertutup abu hitam, tercengang. Dia tidak dapat memahami mengapa bom bau ini meledak bahkan sebelum dia melemparkannya. Apakah dia menggunakan terlalu banyak tenaga sebelumnya? Li Shan menghela nafas dan berkata, "Langkah saudara San Hao terlalu kuat." Disebut apakah itu? Penghancuran diri? Aku sudah memberitahumu sebelumnya, kamu harus berhati-hati dengan bom bau, tapi kamu menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk menangkapnya dan meledak. Semua murid Xuan Dao Sekte meraung dengan tawa dan suara ejekan bisa terdengar. Bahkan murid Heng Yu Sekte ingin tertawa, tetapi mereka tidak berani karena itu mungkin membuat marah para tetua. Huang Long dengan marah melambaikan tangannya. Gelombang angin meniup bau busuk itu dan bahkan menerbangkan San Hao yang tercengang dari puncak pinus kembali ke puncak Heng Yu. Penatua Ouyang tersenyum dan berkata, "San Hao menyalahgunakan tekniknya, jadi kami tidak tahu kekuatan aslinya. Sebut saja ini seri." Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Li Shan dengan tatapan setuju. Huang Long dengan muram berkata, "Kerugian adalah kerugian. Bagaimana hasil imbang?" Terus. Penatua Ouyang tertawa dan berkata, "Tidak kurang dari sekte terbesar 500 tahun yang lalu." Su Mu, naiklah. Seorang murid keluar dari sekte Xuan Dao. Dia berusia sekitar 24-25 tahun. Dia mengatupkan kedua tangannya di atas panggung dan tidak berkata lebih banyak. Huang Long tidak memanggil murid batin manapun, tetapi mengeluarkan sepotong batu giok dan dengan lembut menghancurkannya. Saat itu dihancurkan, kilatan cahaya biru muncul di atas panggung. 3 orang berjalan keluar dari cahaya biru yang bersinar. Ketiga orang ini mengenakan pakaian ungu. Saat ketiganya muncul, mereka melepaskan tekanan yang sangat kuat yang mengejutkan para murid batin. Ekspresi penatua Ouyang sedikit berubah dan dia dengan hati-hati memeriksa ketiganya. Pria parubaya yang berdiri di belakang sekte Xuan Dao tiba-tiba menoleh kepada mereka. Matanya berbinar dan menunjukkan keinginan untuk bertarung. Ketika ketiga pria itu muncul, mereka dengan dingin menatap penonton. Salah satu pria parubaya berusia 40 tahun berkata, "Xuan Dao Sekte? HMPH, 20 tahun lalu, aku, Lu Song, kalah, tapi kali ini, aku tidak akan." Murid Wang Lin berkontraksi.
Di antara tiga orang itu, dia hanya mengenal satu dari mereka, saudara magang kedua Sang Kuang. Huang Long dengan jelas berkata, "Lu Song, kali ini, kamu pergi." Lu Song mengangguk. Dua orang lainnya di sampingnya turun dari panggung dan berdiri di samping Huang Long. "Lu Song, kakak senior kelima Lu Song. Saya mendengar dia berada di lapisan ke-6 20 tahun yang lalu. Kali ini, Sekte Heng Yu kami pasti akan menang." Bab 50 Pertukaran keempat. Dia adalah Lu Song. Saya mendengar dari para tetua bahwa dia adalah jenius nomor satu di Heng Yu Sekte. Sekte Xuandao pasti akan kalah. Kesulitan senior kelima, pergi. Saya akan mengikuti teladan Anda. Para murid Heng Yu Sekte semua bersorak kegirangan. Semua kepercayaan diri mereka yang hilang dari dua kekalahan pertama mulai pulih. Beberapa murid perempuan menjadi dilanda cinta dan merasa bergantung pada Lu Song. Huang Long juga tersenyum tipis. Dia berpikir bahwa sejak Lu Song keluar kali ini, dia pasti akan memenangkan babak ini. Wang Suo dengan cemburu menatap Lu Song dan dengan lembut mendengus. Bahkan murid Sekte Xuandao dipenuhi dengan keterkejutan. Ketenaran Lu Song adalah sesuatu yang mereka dengar saat mereka tumbuh dalam 20 tahun terakhir. Meskipun Lu Song akhirnya kalah dalam pertukaran, dia masih meninggalkan kesan yang dalam di benak para tetua. Wajah penatua Ouyang menjadi gelap. Dia berkata, "Su Mu, saya akan mengizinkan Anda untuk melepaskan segel leluhur untuk menggunakan kekuatan penuh Anda." Ekspresi Su Mu menjadi serius. Dia membuka bajunya dan memperlihatkan jimat kuning di dadanya. Para tetua dari Heng Yu Sekte tercengang. Setelah dengan hati-hati melihat jimat itu, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Huang Long bertanya, "Teman Ouyang, jimat ini, mata penatua Ouyang berbinar." Dia dengan acuh tak acuh berkata, "Huang Long, ini adalah sesuatu yang akan saya jelaskan kepada Anda di lain waktu. Dalam pertukaran ini hari ini, saya akan menambahkan ketentuan lain. Jika Sekte Xuandao kami menang kali ini, Anda harus meminjamkan kami Gunung Heng Yu selama 500 tahun. Ekspresi semua orang berubah. Huang Long menyipitkan matanya dan berkata, "Apakah kamu bercanda, teman Ouyang?" Penatua Ouyang menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Huang Long, seperti yang kamu bisa lihat, jimat ini tidak dapat dibuat oleh seseorang yang bukan dari tahap Naschen Soul. Sejujurnya, leluhur dari Sekte Xuandao kembali dari medan perang negara peringkat 4 dan memberitahuku bahwa semua leluhur dari Sekte Heng Yu telah mati." Ekspresi Huang Long berubah. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, dia berkata, "Penatua Ouyang, hentikan omong kosong ini, jika tidak, jangan salahkan Sekte Heng Yu karena tidak menunjukkan belas kasihan." Penatua Ouyang tersenyum dan berkata, "Sekte Xuandao kami belum mengambil gunung ini dengan paksa karena persahabatan kami, jadi kami akan memberi kalian kesempatan yang adil dalam pertukaran ini. Jika Heng Yu Sekte menang kali ini, maka kami akan membiarkan kalian. Saya sudah menyampaikan pesan saya. Huang Long, mari kita lanjutkan pertukaran ini." Murid dalam dari Sekte Heng Yu semua bingung, tapi mereka semua merasakan batu raksasa membebani hati mereka. Bahkan langit terasa seperti telah menjadi gelap. Wang Lin cemas. Sepertinya apa yang dikatakan si Tunan benar. Dunia kultivasi benar-benar dipisahkan oleh peringkat. Wajah Sandasu pucat dan matanya kusam. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Selesai, semuanya berakhir. Semua leluhur Sekte Heng Yu sudah mati. Sebelumnya, kita setidaknya bisa mengandalkan leluhur untuk mengintimidasi sekte lain dan hampir tidak bertahan, tapi sekarang leluhur sudah mati, semuanya sudah berakhir. Sial, jika bukan karena peringkat 4 negara yang menyerang 500 tahun yang lalu untuk mencuri bintang naga dan mengakibatkan negara memanggil semua pembudidaya jiwa yang baru lahir, Sekte Heng Yu tidak akan dalam keadaan seperti sekarang." Huang Long melihat kegelisahan sesama saudara dan muridnya. Dia menekan keresahan di dalam hatinya dan berteriak, "Semua orang di Sekte Heng Yu, berhenti panik. Apakah ini benar atau tidak akan diperiksa oleh tetua formasi inti? Apa yang kalian semua khawatirkan? Lu Song, lanjutkan pertukarannya." Lu Song, yang berada di atas panggung, juga dikejutkan oleh kata-kata Ouyang, tetapi dia mendapatkan kembali ketenangannya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan kabut ungu. Kabut membesar hingga menjadi tangan raksasa dan meraih ke arah Su Mu. Ekspresi Su Mu sedikit berubah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan membanting tas pegangannya.
6 bola emas terbang keluar dan menuju ke tangan. Lu Song tersenyum dingin. Tangannya membentuk segel dan tangan raksasa itu melambai di udara, menyebabkan angin jahat yang memindahkan bola emas keluar jalur. Angin jahat ini juga menyebabkan energi spiritual di tubuh Su Emyu lepas kendali. Dia dengan cepat berteriak, "Ledakan!" 6 bola emas meledak secara bersamaan. Ledakan itu melepaskan gelombang kejut yang membuat semua penonton mundur sedikit. Lu Song mendengus dan mengejek, "Trik kecil." Tangan raksasa itu membentuk kepalan. Mengabaikan ledakannya, tinju itu dengan cepat membanting ke bawah. Wajah Su Emyu pucat. Melihat tangan itu akan mendarat padanya, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan jimat kuning. Jimat itu tampak polos. Su Emyu menggigit lidahnya dan menyemburkan darah. Kabut darah di udara dengan cepat berubah menjadi cairan dan membentuk naga darah. Su Emyu tidak mengedipkan mata dan membentuk segel dengan tangannya. Naga darah itu berputar dan berputar. Itu terbentuk menjadi gambar aneh yang tercetak di jimat. Jimat kuning tiba-tiba mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah itu adalah matahari kecil. Tinju menghilang di depan mata semua orang. Setelah Wang Lin melihat ini, dia terkejut. Dia juga memiliki salah satu jimat itu. Itu adalah jimat ajaib. Lu Song mengerutkan kening. Dia melambaikan lengan bajunya dan 2 naga putih terbang keluar. Naga putih terbang sekali dan menyerang Su Emyu dengan kecepatan kilat. Su Emyu tertawa sedih. Dia menggunakan semua energinya untuk melawan tinju raksasa yang menimpanya. Dia sama sekali tidak punya energi untuk menghentikan kedua naga putih itu. Melihat bahwa 2 naga putih sudah menunjukkan gigi ganas mereka pada saat paling berbahaya, dengusan dingin datang dari murid-murid Xuan Dao Sekte. Tak lama setelah itu, pelangi hitam ditembakkan dari Sekte Xuan Dao dan dengan mudah mengepung 2 naga putih. Dengan suara retakan, kedua naga putih dengan cepat menghilang dan berubah menjadi 2 pedang perak. Pelangi hitam mengencang lagi dan mematahkan 2 pedang menjadi 2. Ekspresi Lu Song tiba-tiba berubah. Pedang terbang yang terhubung dengan jiwanya patah, yang menyebabkan dia batuk seteguk darah. Wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Tangan raksasa di atas kepala Su Emyu juga menghilang, karena Lu Song tidak bisa menjaga konsentrasinya. Su Emyu dengan cepat pergi dengan jimat kuning dengan tampilan dia beruntung hari ini. Lu Song juga turun dari panggung dengan ekspresi suram. Wajah Huang Long tenggelam. Dia berteriak, "Xuan Dao Sekte, jangan pergi terlalu jauh." Para tetua di sampingnya juga menjadi marah. Beberapa tetua yang lebih pemarah sudah mengeluarkan harta mereka, siap untuk bertarung. Murid batin juga melihat apa yang keluar dan menjadi marah. 2 murid berpakaian kuning yang tersisa semua memandang pria paruh baya yang berdiri di belakang Sekte Xuan Dao. Dialah yang mendengus dingin tadi. Penatua Ou yang berbalik dan menatap pria paruh baya itu. Dia dengan hati-hati tersenyum dan berkata, putaran ketiga ini dimenangkan oleh Sekte Heng Yu. Adapun apa yang baru saja terjadi, saya. Orang tua Ouyang, jangan katakan lagi kata-kata yang tidak berguna. Sekte Heng Yu ini hanya biasa-biasa saja. Pria parubaya yang berdiri di belakang perlahan berjalan ke depan. Saat dia mengambil 1 langkah, tanah tiba-tiba terbelah dan retakan meluas sampai ke panggung.